Shalom, 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 Boker Tov, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru pada hari ini, hari yang dahsyat ya. Kita jumpa lagi, saya mengunjungi Anda dimanapun Anda berada, di rumah, dalam perjalanan, dimanapun, di kota manapun, bahkan di bagian negara manapun live streaming ini bisa ditangkap. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Saya menyapa Anda di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, we are again in the day of the Lord. Ya, kita ada lagi di dalam hari Tuhan, tetap dalam topik yang sama, Daily Walk with Him 7. Kita memasuki pemahaman tentang berjalan bersama Dia yang ke-7. Puji Tuhan. Dan mari dengan I know you are excited. Saya yakin Anda semangat untuk mengikutinya. Karena itu bukalah hatimu, open your hearts this morning, and let's greet the Lord. Mari kita sapa dan berkata, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami tahu this is the day of the Lord, and you have created for us to walk upon, or to spend the whole day with you. Engkau telah menciptakan hari ini, dan Engkau mau supaya kami ada bersama dengan Engkau sepanjang hari. Karena itu kami menyambut Engkau. Therefore I welcome you, O Lord. I welcome your word, your guidance, your leading. I welcome the Spirit of the Lord. I welcome you. I want to be on the day that you have created, and I want to walk. We want to walk according to the purpose and the path that you have provided for us. Mau berjalan sesuai dengan rencanamu dan jalan yang kau sudah sediakan buat kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amen. So exciting ya, so exciting. Semakin hari semakin dalam perjalanan kita, karena kita menuju kepada seluruh penggenapan firman Tuhan yang Dia sendiri sudah berikan kepada kita semua. So puji Tuhan, still ya, kita masih di dalam perenungan tentang berjalan bersama Dia. Kita bukan berjalan bersama Dia begitu saja, tapi kita berjalan bersama Dia di jalan yang Dia sendiri sudah buat. So walking with Him in the path that He has already made and prepared. Berjalan bersama Dia di atas jalan yang Dia sendiri sudah sediakan. Jadi kita tidak berjalan di jalan sembarangan, tapi kita berjalan di jalan yang Dia sudah buat. Kita juga memasuki hari yang Dia sudah jadikan sih. Kalau kita bisa lihat itu, setiap hari adalah hari yang baik, kata firman Tuhan. Dan Mazmur sudah berkata, hari ini adalah harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. Ini adalah hari yang Tuhan berikan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Dan kemudian firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang. Kemarin kita sudah bahas. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya ya. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Itu berarti apa? Harinya Tuhan. Langkah-langkah yang Tuhan juga beri gitu ya. Semua sudah disediakan, tinggal kita follow every day. Dan sementara kita mengikutinya setiap hari, maka kita akan melihat kebenaran itu akan muncul seperti terang dalam hidup kita. Di luar orang berjalan di dalam kegelapan, tapi tidak kepada kita. We are walking in the light. Kita berjalan di dalam terang. Outside, other people they're walking in the dark, but we are walking in the light. Di luar orang-orang berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan di dalam terang. Dan kalau kita berjalan dalam terang, tentunya ada banyak hal yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan taruh beberapa berhari-hari tentang berjalan bersama Dia. Karena memang Tuhan yang menuntun kita. Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman yang baik bersama Dia. Ayat yang lain kalau Anda mau tahu tentang berjalan bersama Dia, ada lagi tertulis di Yesaya 48 ayat 17. Kita sudah kupas ayat ini di beberapa waktu yang lalu, tapi kayaknya Roh Kudus menaruh itu lagi di dalam hati saya supaya itu dibukakan lagi. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, ya, the God of Israel. Akulah Tuhan, I am the Lord your God. Akulah Tuhan Allahmu, artinya akulah penciptamu. Setiap kali kalau kita menemukan statement yang dikatakan begini, akulah Tuhan Allahmu, I am the Lord your God. I am the Lord your God. Your God artinya penciptamu. I am the Lord, akulah pemimpinmu, penciptamu. I am the Lord your God. Akulah pemimpinmu, akulah penciptamu. Yang mengajar engkau, who teaches you. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Who teaches you to profit. Yang mengajar engkau apa yang memberikan keuntungan. Bukan faedah ya, kalau bahasa Inggris berkata yang memberikan keuntungan. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat 17, bahasa Inggris dikatakan bukan hanya memberi faedah, tapi memberikan keuntungan buat kita semua. Jadi kalau kita biasa berbicara Dia menuntun kita untuk membawa jalan keberuntungan, maka
itu adalah janjinya. Dikatakan, thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, yang mengajar engkau untuk mendapatkan keuntungan. Who leads you by the way you should go, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Dan camkan baik-baik apa yang dibukakan tentang harinya Tuhan, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang benar. Berarti itu adalah langkah-langkah atau perjalanan-perjalanan yang Tuhan sudah atur buat kita semua. Every day is the day of the Lord. Setiap hari harinya Tuhan. Kalau kita bawa kehidupan kita, bawa rumah tangga kita, bawa seluruhnya di dalam pemahaman akan hal ini. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah permasalahan, tapi kita harus tahu kebenaran ini. Kalau kita sudah kalau kita sepakat dengan dia dan kita berkata, this is the day of the Lord, ini adalah harinya Tuhan. Lalu kalau kita berkata, aku mau berjalan di dalam jalanmu Tuhan, jalan yang Tuhan sudah tentukan, maka tentunya firman Tuhan berkata jalan itu adalah jalan kehidupan. Kemarin sempat saya kutip lagi ayat lain yang tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan begini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. You show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, the path of life. Nah, hari-hari yang kita lalui, firman Tuhan berkata adalah jalan kehidupan. Langkah-langkah, pijakan-pijakan yang Tuhan sudah berikan untuk kita pijak setiap hari, itu adalah pijakan-pijakan kehidupan. Jadi waktu kita berjalan setiap hari, kita menerima firman-Nya sekali lagi Tuhan mau kuatkan kita dalam hal ini. Sekali lagi, sekalipun sekeliling kita gelap, sekalipun kita ada di dalam masalah, tapi Tuhan sedang memunculkan iman kita supaya kita yakin bahwa kita berjalan di dalam jalan kehidupan. Ada lagi, kita lihat lagi. Masih ada 2 ayat lagi. Amsal 20 ayat 24. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau langkah kita ditentukan oleh Tuhan, seharusnya begini. Tuhan yang sudah mengatur jalanku. All I have to do is walk every day with Him through His word. Tuhan, God has prepared for me the path that I should walk upon. Tuhan sudah menetapkan kepadaku jalan supaya aku tempuh di dalamnya. Dan kalau Tuhan telah menetapkan jalan bagiku, I just walk every day lewat firman. Dan bagaimana kalau orang berpikir gimana caranya? Tentunya sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua. Ketika kita menerima firman, maka Tuhan berurusan dengan bagian dalam kita. Dan Tuhan sedang menyempurnakan bagian dalam kita. Sehingga waktu kita mendengar firman, lalu kita izinkan Roh Kudus menerangi hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang berjalan maju. Kita berjalan maju sambil kita menanggalkan hal-hal yang lama. Karena itulah hal yang Tuhan inginkan. When we are walking upon the path of life, ketika kita berjalan di dalam jalan kehidupan yang Dia sediakan, sambil kita berjalan, sambil kita menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan dong. Itu dia yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita menjadi bejana yang mulia. Kita menjadi bejana yang sempurna pada akhirnya. Sehingga orang bisa melihat kehidupan kita. Orang bisa berkata, man, I see your change. Aku melihat kamu berbeda. You are not the one that you should know. Kamu tidak menjadi orang yang kami tahu. You're not the one that we knew before. Kamu bukan orang yang kami tahu sebelumnya. You are different. Orang harus bisa melihat perbedaan itu. Orang harus bisa melihat. Karena waktu kita berjalan di dalam jalannya Dia, tentunya di dalam kita ada perubahan, ada pemulihan. Kalau dulu orang melihat satu pribadi yang penuh dengan dosa, tapi sekarang orang harus bisa melihat sebuah perubahan yang besar. Kalau dulu orang melihat kita adalah orang yang penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kecemasan atau kepanikan, tapi orang harus bisa melihat sesuatu yang baru yang muncul, dan sesuatu yang baru yang muncul dari hidup kita itu oleh karena perjalanan kita bersama Dia. Kalau orang bisa melihat terang Kristus ada pada kita, maka terang Kristus itu akan muncul sejalan dengan kita berjalan bersama Dia setiap hari. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan orang percaya atau bangsa Israel atau kehidupan
Kalau Israel itu adalah lahir dari seorang pribadi namanya Yakub. Bagaimana sih Yakub berubah menjadi Israel? Yakub berubah menjadi Israel bukan hanya Tuhan memberikan dia nama baru, tapi dia harus berjalan menempuh perjalanan yang di dalamnya ada nama baru bagi Yakub. Sehingga pada waktu perjumpaan Tuhan berkata begini, namamu bukan lagi Yakub tapi namamu Israel. Bagaimanakah akhirnya Yakub betul-betul menjadi Israel? Ketika dia setiap hari berjalan, akhirnya berubah dari Jacob mentality into Israel, dari mental Yakub masuk kepada mental pangeran, the prince, masuk kepada mental yang baru, sikap yang baru menjadi Israel. Jadi perjalanan dari Yakub kepada Israel itu adalah perjalanan maju, itu adalah jalan kehidupan yang Tuhan mau. Jadi dengar baik statement ini, yang Tuhan peduli dalam hidup kita adalah kita menjadi ciptaan baru setiap kali kita berjalan bersama Dia. Jangan khawatir tentang apapun yang ada di sekelilingmu, jangan khawatir, karena kalau setan itu mau mengarahkan kita kepada hal-hal yang ada di luar kita. Kenapa? Supaya kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau bangun dari dalam kita. Jadi kita harus dengar apa yang firman Tuhan katakan. Yang firman Tuhan mau katakan adalah ketika kita mendengar firman dan kita berjalan setiap hari dengan Dia, maka dari dalam diri kita akan terjadi perubahan terlebih dahulu. So let Him change from the inside of us. Biarkanlah Dia merubah di bagian dalam dari hidup kita. When we cooperate with Him. Waktu kita bekerja sama dengan Dia dan kita berjalan bersama Dia. Saya mau katakan ya, kalau Anda terus mengikuti apa yang saya bukakan lewat live streaming ini, Tuhan mau supaya terjadi sesuatu yang mulia nampak dalam kehidupanmu, muncul dalam kehidupanmu, sehingga orang harus bisa melihat something is different with you, sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Sebab when we walk with Him daily, receive His word daily, berjalan bersama Dia setiap hari, menerima firman-Nya setiap hari, dan orang harus bisa melihat sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Dan ini dia, akhirnya apa? Kita akan punya keyakinan kepada Dia bahwa ketika kita berjalan terjadi perubahan dalam diri kita, maka Tuhan peduli dengan hal-hal juga yang ada di luar sana. Karena tidak mungkin kalau Tuhan peduli kita, Tuhan mengadakan perubahan di dalam diri kita, masa Tuhan tidak peduli jalan-jalan yang kita lalui? Come on, Yesus pernah berkata begini, seorang bapa yang jahat pun tahu memberikan hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Masa ketika anak-anaknya meminta roti dikasih batu? Itu Yesus kasih perumpamaan. Seorang ayah yang jahat pun tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Masa Dia tidak melihat apa yang kita butuhkan dalam persoalan yang kita hadapi? Masa Dia tidak memberikan pertolongan? Tentu Dia akan memberikan kita pertolongan. Tentu Dia akan memberikan mujizat. Tentu Dia akan memberikan jawaban. Tapi kita harus tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita terlebih dahulu. Supaya bagian dalam yang pernah tercemar oleh dosa itu harus rontok satu persatu ketika kita berjalan bersama Dia. Sehingga orang bisa melihat dan berkata, you are changed. Engkau berbeda, something different with you. Ada sesuatu berbeda. Sebab ketika kita berjalan bersama Dia, maka kita tercipta menjadi ciptaan yang baru. Ingatkan Anda, firman Tuhan berkata, barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu terjadinya ketika kita berjalan bersama Dia. Setiap hari we are being renewed. Setiap hari kita diperbarui. Kita berkata dalam ayat lain, aduh banyak ayatnya ya, tapi Anda dengar apa yang saya katakan. Setiap hari pasti ada hal-hal yang baru yang terjadi. Paulus pernah berkata begini, pembaruan budimu, Roma 12, pembaruan budimu, renewal of your mind, pembaruan budi. Dan pembaruan budi itu terjadi setiap hari. Setiap hari ketika kita makan firman, mendengar firman, maka pasti terjadi perubahan dalam cara kita berpikir. Kalau dulu mungkin kita cepat berpikir yang salah, kalau dulu kita penuh dengan kebimbangan, ketakutan. Namun ketika kita mendengar firman, maka pasti akan terjadi perubahan. Firman Tuhan itu, kalau kita betul-betul membuka hati untuk firman, maka firman Tuhan itu akan merubah cara kita berpikir. Berubah. Jadi the renewal of our mind takes place every day. Perubahan pola pikir itu terjadi setiap hari. Perubahan sikap hati terjadi setiap hari. Perubahan dalam perkataan, dalam attitude terjadi setiap hari. Itu tandanya kita berjalan bersama dengan Dia. Jadi memang tidak ada seorang pun yang jadi secara instan. Tidak ada. Tapi Tuhan mau ketika kita berjalan setiap hari, maka ada perubahan dalam hidup kita. Dan tentunya saya mau katakan ini, Tuhan juga tidak lupa dengan persoalan yang kita hadapi yang berhubungan dengan hal yang ada di luar. Tuhan tidak pernah lupa. Misalnya kita punya masalah keuangan, kita punya financial problem, atau mungkin badan kita sakit, atau mungkin kita punya masalah dalam keluarga. Tuhan tidak pernah lupakan hal itu. Sebab setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, Tuhan tidak pernah memberikan masalah.
Masalah itu terjadi karena lingkungan sudah tercemar. Masalah terjadi karena dosa. Masalah terjadi karena kutuk turunan. Masalah terjadi karena sikap-sikap dosa. Itu bisa terjadi. God never invented problems. Tuhan tidak pernah God never created problems. Tuhan tidak pernah menciptakan masalah. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah. Nah, jadi pertama-tama kita harus lihat dulu bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap hari kita berjalan maju, artinya setiap hari kita bertumbuh di dalam Dia. Ketika kita bertumbuh di dalam Dia, orang dong harus bisa melihat. Orang harus berkata, my God, I see you different. Kalau dulu kamu orangnya cepat tersinggung. Kalau dulu kamu orangnya cepat ngambek. Now you are different. Kamu tidak gampang tersinggung. Kamu tidak gampang ngambek. Dulu kamu penuh dengan penggerutuan. Sekarang kamu tidak menggerutu. Dulu kamu orangnya serba khawatir. Sekarang kamu tidak khawatir lagi. Kenapa? I see you different. Why are you different? Baru kita bisa jawab. Because I walk with Jesus every day. Sebab aku berjalan bersama Yesus setiap hari. Dan ketika aku berjalan bersama Yesus, orang bisa lihat kitanya terlebih dahulu. Bukan masalah yang kita hadapi. Orang bisa lihat kitanya terlebih dahulu. Karena orang kan berkata begini, men, masalahmu besar loh. Tapi kenapa? Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu tetap mengucap syukur? Kenapa kamu punya keyakinan luar biasa? Kenapa sekarang perkataanmu berbeda? Tidak ada perkataan kotor dalam mulutmu. Tidak ada dusta lagi dalam hidupmu. Tidak ada hal-hal yang lain yang dulu kita kenal. Mungkin orang-orang luar berkata, kamu dulu kan sama seperti kami. Bergaul bebas dan lain sebagainya. But now why are you different? Dulu, sekarang kamu penuh dengan sukacita. Why? Orang harus bisa melihat. Dan baru kita bisa jawab. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Karena saya mau katakan begini ya. Banyak orang nih yang saya lihat. Yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Yang mengaku dirinya anak Tuhan. Tapi sesungguhnya kehidupannya tidak tercermin seperti itu. Dari keturunannya mungkin mereka adalah orang percaya. Tetapi dari kehidupannya tidak membuktikan bahwa mereka adalah orang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mereka tidak berjalan bersama dengan firman-Nya setiap hari. Mereka mengaku, aku anak Tuhan. Tapi dari attitude-nya doesn't show. Tidak memperlihatkan mereka betul-betul. Kenapa? Hidupnya masih berantakan. Hidupnya masih sembarangan. Di dalam hubungan suami istri tidak ada satu kesepakatan. Banyak perdebatan di dalam rumah tangga. Sehingga orang bisa melihat loh. Kita harus tahu ya, kita harus berjaga-jaga. Bahwa setiap orang akan memperhatikan kita. Baik orang yang jauh atau orang yang dekat. They are watching over us. Mereka memperhatikan keadaan kita. Jadi kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari, biarlah orang bisa melihat. Bukan kita buat-buat. Karena kita bergaul dengan firman. Karena kita bergaul dengan Dia setiap hari. Terjadi satu impartasi dari pihak Dia kepada kita. Dan Dia mengimpartasi hal yang baik dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidupmu. Jangan khawatir tentang permasalahanmu. Jangan khawatir soal masalah keuangan. Soal usahamu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Tapi lihatlah, berjalanlah bersama Dia setiap hari. Supaya apa yang Tuhan sediakan itu kita alami. Haleluya, karena kita berjalan. Karena setiap kali kita berjalan bersama Dia ada perubahan. Dan tentunya ada mujizat-mujizat yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari, ada mujizat-mujizat kecil yang terjadi. Dan mujizat-mujizat kecil yang terjadi adalah perubahan dengan karakter kita. Dulu kita emosian, sekarang kita mulai tidak emosi. It's a miracle. You used to be an emotional person, but when we walk with God every day, meditating the word, worship God, then small miracles happen to you. You are no longer called the emotional person. Itu termasuk mujizat loh. Anda mulai sabar orangnya, Anda mulai penuh dengan mengucap syukur. Itu adalah mujizat. Sekalipun itu mujizat-mujizat kecil, but daily walk with God, pasti ada mujizat yang terjadi. Mujizat-mujizat kecil yang dalam hidupmu. Kemudian pada akhirnya kita akan mengalami mujizat-mujizat yang besar yang lainnya. So praise the Lord. Jadi saya mau katakan tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Berjalan di dalam jalan yang Tuhan sediakan. Satu lagi, Mazmur 119 ayat 30. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Ini adalah keputusan yang tepat yang diambil oleh pemazmur. Biar juga kita mengambil keputusan yang tepat. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. You choose like David chose. Then you will walk
according to the path of life, maka kamu akan berjalan di dalam jalan kehidupan. Percayalah, di dalamnya ada jaminan, di dalamnya pasti ada pertolongan, di dalamnya selalu ada mujizat. Saya tahu Anda yang setiap hari menunggu saya. Ketika saya miss one day oleh karena satu dan lain hal, maka saya langsung di Japri atau di Messenger. Apakah hari ini ada live streaming? Praise the Lord. Saya senang dengan respon seperti itu. Berarti Anda menunggu firman setiap hari. Anda menunggu satu kebenaran yang dibuka setiap hari. Dan Tuhan suka akan hal itu. Saya mau katakan kepada Anda, ayo kita jalan terus. Sama-sama kita berjalan terus. Maka kita akan melihat satu persatu permasalahan yang kita hadapi akan selesai. Karena Tuhan adalah Dia adalah Tuhan yang menyelesaikan setiap permasalahan manusia. He is the author of our faith and the finisher. He is the author and finisher of our faith. Dia adalah Tuhan yang menciptakan iman dan menyempurnakan iman itu menjadi nyata dalam hidup kita. If He is the author and finisher of our faith, kalau Dia adalah Tuhan yang membuat iman itu ada dan membuat iman itu menjadi sempurna, maka kita tidak perlu ragu untuk berjalan bersama Dia. Sebab berjalan bersama Dia selalu ada pengalaman yang dahsyat. Ya, tentunya pengalamannya seru. Maka itu kita harus steadfast, kita harus berpegang teguh berjalan bersama Dia supaya kita lihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Daily walk with God is the best walk. Is the best momentum. Berjalan bersama Dia adalah perjalanan yang paling indah dari semua perjalanan yang mungkin kita pernah lalui di masa-masa lalu. Sebab tanpa Tuhan tidak ada jaminan sama sekali. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi bersama dengan Tuhan, apalagi berjalan di jalannya Tuhan, berjalan di harinya Tuhan, jalan itu adalah jalan kebenaran lagi. Oh my God, kita akan melihat pengalaman bersama-sama dengan Dia. Saya lihat sih di dalam penglihatan, saya melihat akan ada banyak orang mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Akan ada banyak orang mengalami restorasi yang besar-besaran. Akan ada banyak orang mengalami pemulihan di dalam usaha mereka, pemulihan dalam keuangan mereka, pemulihan dalam rumah tangga mereka, pemulihan dalam kesehatan mereka. Aku sudah lihat di dalam rohku. Karena itu sebabnya setiap kali saya menyampaikan hal ini kepadamu secara live, because I have seen in the spirit. Aku telah melihat di dalam firman, dan aku juga telah melihat di dalam penglihatanku bahwa akan muncul di hari-hari terakhir. Itulah orang-orang yang tidak gampang digoncang, tidak bisa digoncang, karena mereka punya keyakinan, mereka punya pengalaman, dan mereka punya kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah Anda, itulah saya, itulah kita semua yang setiap hari berjalan bersama Dia. Firman Tuhan tidak pernah gagal. The word never fails. God never fails. Firman Tuhan tidak pernah gagal. When He speaks, it was done. Ketika Dia berfirman, itu terjadi. Ketika Dia menyampaikan firman-Nya, firman-Nya berlari, haleluya. Dia tidak pernah gagal. Firman yang dilepaskannya selalu berhasil. Dan kalau kita berjalan di dalam firman-Nya, maka kita juga berjalan di dalam keberhasilan. Seperti ketika Dia berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi ketika kita ada di dalam firman, maka firman yang sama yang berkata jadilah terang, maka firman itu juga yang akan menuntun kita kepada keberhasilan, kepada penggenapan. Praise the Lord. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini lagi, this is the day of the Lord that God has made for us to live. Ini adalah harinya Tuhan, hari yang telah diberikan untuk kita ada bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, special day hari ini, hari yang spesial tanggal 7, seluruh bangsa, setiap orang percaya sedang berdoa hari-hari ini untuk supaya ada damai atas bangsa, untuk ada damai atas kita semua. Dan saya juga pada sore hari ini jam 5 sore nanti kami juga ada ibadah untuk kita bersama-sama juga berdoa, mendeklarasikan tentang bangsa kita Indonesia, tapi juga kita sedang mendeklarasikan tentang hidup kita berjalan di dalam rencana Tuhan yang telah ditentukan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang ditentukan, it's been written, sudah ditulis, itu berjalan di dalam jalan yang telah dinubuatkan atas kehidupan kita semua. Kalau Anda ada di Jakarta, kalau Anda tidak kemana-mana, saya mengundang Anda nanti sore jam 5 sore di Setiabudiwan lantai 3 ruangan Covenant Life Church. Sore nanti jam 5, mari datang bersama-sama dengan saya. Mari kita juga dengar firman, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa buat bangsa Indonesia, terima kebenaran apa yang Tuhan katakan tentang kita secara pribadi, dan juga apa yang Tuhan katakan tentang bangsa kita Indonesia. Sebab Indonesia sudah ada di dalam hati Tuhan sebagai bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya
ada kita semua. So praise the Lord. If you have no agenda this afternoon, come join with me. Kalau Anda tidak punya acara khusus, karena ini hari libur, kita buat jam 5 sore, kita buat pujian penyembahan yang luar biasa, dan kita akan menerima firman Tuhan. Gabung bersama saya nanti sore di Setiabudi One. God bless you all. Dan berjalan bersama Dia adalah perjalanan yang dahsyat sesungguhnya. Kita menikmati hari-hari kita bersama dengan Dia. God bless you all. I love you, I love you, I love you. Sampai jumpa nanti sore atau sampai jumpa dalam perenungan yang berikutnya. God bless you all. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His covenant. Untuk supaya Anda lebih tahu lagi tentang acara nanti sore, Anda bisa kunjungi di Facebook kami atau di website kami. Di situ ada pengumumannya. Praise the Lord. God bless you all. Berjalan bersama Dia adalah berjalan bersama dengan kemenangan. Shalom to every one of you. Aku memberkati hidupmu, aku memberkati keluargamu, anak-anakmu, aku memberkati pelayananmu, aku memberkati usahamu. Shalom be over all, be over us all. Shalom ada di atas kita semua. Haleluya. Amin, amin, and amin. Terpujilah Engkau Tuhan yang menuntun kami di jalan yang Kau sediakan buat kami. Itulah jalan kemenangan, itulah jalan kehidupan. Sehingga apa yang tertulis di dalamnya, itu juga tertulis tentang kami. Kami akan mengalami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Baruch Hashem Adonai, blessed be your name, O Father. Haleluya. Amin, amin, and amin. My God.